Selanjutnya di sini penjelasan sedikit tentang CRUD. CRUD itu diartikan dari 4 kosa huruf, yaitu pertama create, yang berarti membuat sebuah data baru. Fungsi create ini di mana Anda dapat memungkinkan untuk membuat rekod baru pada sistem basis data. Jika Anda sering menggunakan SQL, maka sering disebut dengan istilah insert. Nah, sederhana Anda dapat membuat tabel atau data baru sesuai atribut dengan memanggil fungsi create. Akan tetapi biasanya hanya posisi administrator saja yang dapat menambahkan atribut lain ke dalam tabel itu sendiri. Yang selanjutnya adalah read, yaitu membaca atau menampilkan suatu data yang tadinya berada di database MySQL. Fungsinya yaitu memungkinkan Anda dapat mencari atau mengambil data tertentu yang berada di dalam tabel dengan membaca nilainya. Fungsi read mempunyai kesamaan dari fungsi search, yang biasanya Anda ditemukan dalam berbagai perangkat lunak. Selanjutnya ada update. Nah, ini untuk yang satu ini proses adalah mengedit sebuah dari database. Fungsi ini untuk memodifikasi atau record yang telah tersimpan di dalam database, namun Anda perlu mengubah beberapa informasi terlebih dahulu, agar dapat mengubah record sesuai dengan kebutuhan Anda. Selanjutnya adalah delete. Fungsi hampir ini sama dengan update, akan tetapi proses ini adalah untuk melakukan penghapusan data di database. Contoh sederhana dari CRUD itu adalah sebuah postingan Instagram. Seperti contohnya kita ingin mengupload sebuah postingan, yaitu kita harus mengupload fotonya dan juga captionnya. Itu bisa disebut dengan create. Nah, ketika sudah mengupload, kita bisa mengedit kembali caption tersebut, itu bisa disebut dengan update. Lalu postingan tersebut bisa dihapus, itu bisa disebut dengan delete. Nah, lalu di sebuah feed IG itu kita kan bisa lihat foto-foto kita atau caption kita, itu sebutnya read. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang PHP. Nah, dalam CRUD ini pada kali ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman yaitu PHP. PHP Hypertext Processor adalah sebuah bahasa pemrograman yang berjalan pada server-side scripting atau bersifat open source. Untuk penggunaan dari bahasa ini sering digunakan untuk pembuatan aplikasi berbasis website yang berjalan secara dinamis, sehingga dapat terintegrasi dengan basis data tersebut database. Nah, di sini ada sejarah sedikit tentang PHP. Sejarah pertama kali PHP diciptakan oleh Rusmer Ledrop yang merupakan seorang programmer bahasa C yang bertujuan untuk mencatat jumlah pengunjung yang masuk pada halaman beranda homepage. Selanjutnya, seiring berkembangnya teknologi informasi dan penggunaan website yang telah mendukung HTML5, maka PHP mengalami beberapa peningkatan versi, dimulai dari versi 4.0 hingga 8.0 yang memiliki fitur dan fungsional yang lebih optimal. Dengan fitur yang lebih advance, maka bahasa pemrograman ini mampu untuk menangani website dengan skala dan trafik besar dan kompleks. Nah, di sini ada struktur dasar dari PHP. Nah, yang untuk membuat awal PHP itu, yaitu kurung siku tanda tanya PHP, lalu ditutup dengan tanda tanya kurung siku. Itu sintaks dari pembukaan atau memanggil dari bahasa PHP. Kalau contohnya dari HTML itu, pertama-tama kita tuh harus memanggil doctype HTML, lalu ditutup dengan kurung siku slash HTML. Nah, namun di PHP ini cara pemanggilannya itu caranya gini. Nah, untuk menampilkan sebuah kata, misalnya selamat datang di masa student, di PHP itu menggunakan echo atau untuk mengambil data untuk menampilkan data nantinya di websitenya. Nah, contoh dari penggunaan ininya, codingannya.
Misalnya kan ini untuk kita menampilkan selamat datang di Master Student 2022. Untuk teman-teman pada buka laptop atau komputernya nggak masing-masing? Pada buka laptopnya nggak? Buka, Bang. Yang lainnya udah pada buka belum? Oh, ya, ekstensi. Ekstensi buat apa? Kalau yang udah buka laptop atau komputernya, pas pertama udah disuruh download exam belum? Memasang exam. Yang kayak gini. Udah pada download belum? Atau diinstal? Udah, Bang. Nah, sekarang yang examnya pada dibuka dulu ya. So, untuk memanggil PHP-nya, kita harus mencoba menggunakan aplikasi dari exam untuk kontrol panel. Udah pada dibuka belum? Yang lainnya udah pada dibuka belum? Ada yang udah buka aplikasi examnya belum? Oke, kalau yang udah kita start Apache sama MySQL. Apache ini untuk memanggil nantinya website dan MySQL ini untuk memanggil database-nya phpMyAdmin. Ya udah, sok yang mau install dulu. Di Visual Studio ini untuk bahasa PHP ini nggak usah download ekstensi yang lain ya. Cukup ekstensinya yang kemarin waktu di website, jadi nggak usah lagi install yang lainnya. Ditunggu 5 menit yang kalau belum diinstal examnya. Cara installnya mah waktu itu ada step by step-nya di PPT waktu di pertemuan 1 kalau nggak salah. Bisa dilihat aja. Installnya tinggal next aja.
Pada beres installnya belum? Oke, kalau udah nanti di start ininya udah belum? Udah dicoba belum? Kalau udah tanda start nantinya bakal hijau dan portnya bakal kelihatan gitu. Nggak ada kendala bilang dong. Udah pada bisa di start belum? Apache sama MySQL-nya. Oke, kalau udah kita coba ke website, ke Chrome. Nah, cara pemanggilan dari websitenya itu caranya, oh ya sebelumnya file yang di codingan ini kalian save-nya pada di mana? Kalau misalnya save-nya di luar dari exam yang ada di data C, itu pindahin dulu filenya. Waktu kemarin yang website itu di save-nya pada di mana? Unmik aja yang itu, yang mau jawab. Kalau saya bikin file baru lagi di data C, Bang. Data C di exam bukan di sini, htdoc. Bukan, Bang. Bikin file baru lagi gitu, bukan di examnya.
Oh, yang kemarin website itu di mana nge-save-nya? Jadi bikin baru lagi aja gitu kayak codingan buat master student gitu aja sih Bang. Saya mah. Yang codingan yang barusan master student file-nya itu pindah ke ini lokal lokal Diksi yang C, masuk ke exam yang paling bawah, pindahin ke htdoc supaya nantinya itu berfungsi untuk bisa dipanggil dari examnya. Oke, yang belum dipindahin, pindahin dulu sok. Oh iya Bang, bentar ya. Ya, pindahinnya ke data C, exam, terus htdoc buat folder baru, misalnya tentang master student. Udah, tapi kalau bisa folder filenya itu kalau mau dispasi harus ada ini apa? Underscore-nya supaya bisa nantinya dipanggil di websitenya. Oh, kalau udah nanti bilang. Udah belum? Udah pada dipindahin belum ke exam terus htdoc? Sudah Bang. Udah, sebentar. Nah, nanti kalian udah ngoding ini kan di Visual Studio atau di Sublime Text kalian. Ini contoh aja ya buat pemanggilan PHP-nya. Untuk lanjutnya nanti dikasih tahu di pertemuan selanjutnya. Udah pada dibuka belum? Coding dulu aja sih ini nih. Untuk kata-katanya itu bebas ya. Ini cuma contoh aja untuk menampilkannya nanti. Udah pada di coding belum ini ya? Untuk pemrograman PHP. Nanti untuk file dalam foldernya itu namanya bebas ya, tapi ininya .php ya. Kalau kemarin kan ini index HTML ya namanya. Itunya .php. Udah belum? Nah, kalau udah di ini coding, buka Chrome kalian, cara pemanggilan PHP-nya itu bisa localhost, nama folder kalian yang ada di nama folder yang tadi di dalamnya itu ada isi dari file yang kalian akan dipanggil. Misalnya saya contoh PHP. Kalau udah enter. Nah, ini tampilan pemanggilan dari bahasa pemrograman PHP. Nah, untuk pemanggilan menggunakan exam itu ya, caranya itu harus menggunakan localhost, lalu folder. Nah, foldernya untuk bisa dipanggil itu harus di dalam exam htdoc. Kalian udah pada bisa dipanggil belum? Pada yang error bilang. Udah yang lainnya udah pada bisa belum? Yang lainnya udah ada yang bisa belum?
Udah pada masuk ya? Nah, ini lanjut lagi ya, yang tadi. Eh, Kalian ini udah kepanggil ya nih, contoh dari ininya. Nah, di PHP juga kita bisa bahasa pemrograman ini bisa disatukan dengan HTML juga. Nah, pemanggilan HTML kayak biasa. Nah, di body ini kita bisa memanggil bahasa pemrograman PHP. Panggilannya kayak biasa PHP itu fungsiku tentu saja dan PHP. Nah, untuk pemanggilannya itu tadi misalnya nah, bisa juga pemanggilannya itu menggunakan ini nih. Nah, bisa juga seperti ini. Ini tetap menggunakan echo untuk cara pemanggilannya, namun di sini kita bisa memanggil inisialnya gitu. Nah, ini BR itu untuk enter ya, untuk garis baru. Nah, ini contoh pemanggilan PHP menggunakan dan disatukan dengan HTML. Nah, cara pemanggilannya kayak biasa seperti tadi, localhost / master student / contoh.php. Nah, ini bisa di refresh ya. Nah, ini. Nah, untuk lebih lanjutnya tentang PHP, cara pengodingan PHP itu bisa nanti di pertemuan selanjutnya ya. Di sini ini contoh pemanggilan yang menggunakan inisial atau yang tadi misalnya sebutnya ini ya. Menggunakan ini pemanggilan. Terus di echo ini manggilnya ini. Lalu di sini juga bisa langsung di echo untuk memanggil sesuatu. Nah, ini contohnya ya. Kita lanjutkan ke presentasi selanjutnya. Nah, di sini ada database ya. Database atau basis data. Adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan, sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Nah, selanjutnya, bentar. Sini ada jenis-jenis dari perangkat lunak database ya. Yang pertama itu Microsoft Access. Yang kedua ada Oracle, ada MS SQL Server, ada MySQL Server, ada Firebird atau MariaDB, OrientDB, PostgreSQL, Cloudera. Nah, kita di sini nantinya akan menggunakan database dari MySQL. Atau dalamnya itu phpMyAdmin. Nah, selanjutnya ada manfaat dari sebuah database tersebut. Yang pertama itu adalah kecepatan dan kemudahan. Maksudnya kecepatan dan kemudahan itu adalah sistem database memberikan kemampuan dalam seleksi data menjadi satu kelompok yang terurut dengan cepat. Instrumen tersebut menghasilkan pencarian informasi yang dibutuhkan ditemukan dengan cepat. Kecepatannya juga dipengaruhi oleh jenis database yang digunakan setiap jenis database.
memberikan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, yang kedua ada multi-user. Multi-user di sini adalah database memberikan kemudahan akses bagi banyak pengguna dalam waktu bersamaan. Sistem tersebut memungkinkan akses suatu dokumen ke lebih dari satu pengguna sehingga kinerja mesin dan jaringan dimudahkan melalui multi-user karena penyimpanan hanya terdiri dari satu unit yang dapat diakses secara bersamaan. Yang ketiga ada keamanan data. Sistem database melalui bahasa pemrogramnya telah dibuat secara safety. Melalui instrumen password membuat data tersebut hanya bisa diakses kepada pihak yang tertentu atau yang diizinkan. Manajemen tersebut telah ditetapkan pada hampir seluruh jenis sistem database. Bentar. Selanjutnya ada penghemat biaya perangkat. Memiliki satu database terpusat sudah cukup bagi perusahaan besar yang membutuhkan pengumpulan data secara ringkas. Hal ini membuat perusahaan tidak memerlukan ruang penyimpanan di setiap tempat yang berbeda. Melalui jaringan internet, cabang perusahaan di daerah terpencil pun bisa melakukan akses data yang di pusat. Yang selanjutnya itu ada kontrol data terpusat. Database tidak memerlukan server lebih dari satu dalam penggunaannya. Cukup satu server terpusat untuk menyimpan data sehingga data tersebut bisa diakses oleh banyak pengguna. Hal ini memberikan harga yang murah bagi perusahaan untuk investasi ruangan penyimpanan data penting di perusahaannya. Seperti kantor, perusahaan tidak perlu membuat suatu data tiap divisi jobnya. Setiap divisi bisa mengumpulkan data khusus melalui satu server yang ditentukan sehingga laporan untuk atasan menjadi ringkas. Nah, selanjutnya ada mudah membuat aplikasi. Nah, maksudnya di sini melalui kaitannya terhadap perusahaan. Jika perusahaan membutuhkan aplikasi input data yang baru, programmer tidak perlu membuat ulang struktur database. Menggunakan struktur database yang dibuat sebelumnya sudah cukup untuk mengenal aplikasi input data yang baru. Nah, sebanyak ya manfaat dari database. Nah, di sini kita lanjut ke praktek cara penambahan database ya. Sebentar. Nah, ya, di sini kita untuk membuka database-nya itu yang tadi di examnya diaktifkan. Ini nih, MySQL. Udah pada di start ya belum? Sudah, MySQL-nya start dulu ya. Nah, cara pemanggilan database-nya itu caranya yaitu localhost my admin. Ini cara pemanggilannya ya. Nah, cara pemanggilan dari database tersebut. Pada sudah dipanggil belum? Nah, untuk user baru itu kalian itu harus login terlebih dahulu ya. Untuk codingannya sebentar. Ininya mah itu ya, bebas mau dihapus atau enggak. Ini codingan, simple codingannya. Bisa mau dipoto dulu sebentar. Udah ya. Lanjut ini ya. Yang user baru itu kalian harus login. Nah, cara loginnya itu kalau nggak salah di usernya itu kalian tulis root. Nah, di passwordnya itu dikosongin. Lalu enter. Udah belum? Nanti bakal nampil seperti ini. Tampilan awal dari homepage si PHP My Admin-nya. Udah pada bisa belum loginnya?
Udah pada bisa belum? Untuk login ke PPMadmin ya. Oke, yang lainnya udah pada bisa. Dan di sini kita akan praktek. Oh udah. Praktek cara penambahan database, table. Nah yang nantinya itu gunanya dari CRUD itu kita bisa menyimpan informasi data ke dalam database. Kalau sudah pada bisa, ini homepage-nya ya. Langsung pencet di sini ada basis data ya, tools dari basis datanya. Klik aja. Nah, ini ada tulisan basis data atau database-nya. Nah, untuk pengguna baru ingin menambahkan database-nya itu, di sini kita namain aja database-nya. Misalnya kita itu membuat toko laptop misalnya. Di sini bisa tulis aja laptop misalnya. Kalau sudah, ini default aja ya. Kalau udah, tinggal klik buat. Nah, database sudah terbuat ya di sini. Nah, di sini ada buat table. Buat table itu nantinya itu kita ingin menambahkan apa saja sih data-data yang dibutuhkan. Misalnya di sini itu kita akan membuat sebuah table yang bernama stok dari laptop ya. Stok laptop. Nah, ini. Misalnya stok laptop. Untuk nama jangan ada spasi ya, kalau bisa pakai underscore aja kalau pengen di spasi. Nah, misalnya jumlah kolom yang dibutuhkan itu ada 5, maksudnya 5 di sini saya tuh membutuhkan ID, nama, stok, harga, dan juga foto yang akan diinput nantinya ke database ini ya. Nah, selanjutnya jika sudah itu tinggal kirim. Nah, di sini banyak ya tools-tools untuk menentukan data-datanya. Nah, kita isi terlebih dahulu yang dibutuhkan kita, seperti namanya. Itu yang pertama ada ID. Yang kedua ada ID, yang kedua ada nama. Tiga ada stok. Sebentar. Nah, lanjut ke yang tadi ya. Tadi itu ada ID, stok. Berarti lanjutnya ini dulu yang klik yang tadi ya, lanjut ID, nama, lalu stok, terus ada harga dari laptopnya. Kurang ini. Nah, yang kalian kan ada 5 ya tadi. Yang satu lagi foto. Nah, di sini ada jenis nih. Maksudnya jenis di sini jelaskan sedikit ya. Di sini ada integer. Integer itu untuk menginput seperti apa namanya teh? Angka gitu. Nah, varchar ini untuk input font atau nama kayak gitu. Berapa terus teksnya kurang tahu ya kalau teks. Date ini untuk menentukan tanggal kayak gitu, tanggal. Nah, di sini ID kan biasanya itu berupa nomor ya. Itu kita gunakan integer. Nah, untuk nama
itu kan huruf ya, berarti kita gunakan varchar. Nah, untuk stok itu kan biasanya quantity ya, biasanya berarti menggunakan integer. Nah, harga juga biasanya berarti integer, berarti harga itu kan menggunakan uang ya, berarti integer. Nah, maksud di sini ada panjang nilai. Oh, untuk foto jenisnya itu berarti varchar. Soalnya nantinya kita input nama-nama yang kayak misalnya nama fotonya apa, format fotonya. Nah, di sini ada panjang dari nilai. Maksudnya panjang dari nilai itu berapa huruf atau berapa angka yang ingin diinput. Misalnya kan ID itu, misalnya ID-nya berapa 003, itu kan berarti ada 3 angka ya. Nah, ID itu bebas sih kalian mau menentukan berapa. Di sini saya ID untuk laptopnya itu cukup aja 5. Nah, untuk nama itu bebas ya. Tapi biasanya untuk nama laptop itu kayak laptop Asus VivoBook apa, misalnya series apa, agak panjang ya. Itu bebas mau 30, mau 30 ataupun 50 bebas. Namun di sini saya menggunakan 50 saja. Nah, untuk stok itu eh, integernya itu biasanya stok itu nggak lebih dari, bebas sih itu mau 1000 mau berapa itunya, berapa itu. Oke, di sini kita input aja 5. Nah, untuk harga kan biasanya jutaan ya. Nol itu kan banyak. Bisa kita isi 20 aja, 20 panjangnya. Nah, untuk bawaan itu ini otomatis ya bawaannya. Default aja pakainya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada auto increment. Kita checklist aja untuk ID, itu gunanya ketika nanti kita menginput data baru, ID misalnya kita mau ID 01. Nah, untuk data selanjutnya itu otomatis akan jadi 02. Nah, untuk tools-tools ini di sini saya tidak akan membahas semuanya ya. Kita bahas sedikit aja. Yang penting kalian bisa paham. Nah, ketika kalian sudah, untuk foto kalian bisa isi panjang nilainya 50 aja ya. Nah, kalau udah kita klik simpan. Sebentar, sebentar ada masalah. Sebentar. Sebentar ya. Ada masalah.
Nah, barusan kalian udah disimpan belum? Barusan nggak ke share screen. Udah belum? Pada bisa disimpan nggak? Udah, Ada yang error nggak? udah bisa. Udah bisa. Yang lainnya. Jadi nanti di ininya bakal nampil gini kalau udah tersimpan. Udah pada bisa belum? Yang lainnya. Kalau ada yang error bilang tuh. Gimana? Ada yang error nggak? Sampai sini nih. Udah sampai tampilan ini belum? Ada ID, nama, stok, harga, dan foto. Gimana yang lain, ada yang error nggak? Aman bang, aman. Oh, udah. Nah, selanjutnya cara penginputan datanya itu kita bisa nih ada nih tools tambahkan. Nah, cara penginputan misalnya barangnya laptop nih. ID-nya tuh misalnya kita satu aja nih contohnya. Nah, laptopnya itu atau Asus VivoBook misalnya. Sebentar. Sebentar. Nah, ID-nya tuh misalnya satu. Nah, untuk namanya itu bebas ya, kalian misalnya mau input apa, sepatu, misal barang apa, baju. Nah, stoknya itu misalnya kita mau punya 10 di toko. Nah, harganya tuh jangan pakai titik ya, kok integer. Misalnya harganya tuh 12 juta nih ya, misalnya. Nah, untuk foto kalian sebentar, di examnya di satu folderin ya sama nantinya file yang bakal bikin CRUD. Misalnya kan tadi ada yang membuat master student nih foldernya. Nah, kalian tambahin nama image nih. Nama image-nya. Nah, udah pada tambah belum di foldernya yang exam atau docs foldernya tersebut yang kalian bikin. Misalnya apa? Nah, di dalamnya itu buat folder masing-masing untuk menginput khususnya foto doang gitu. Udah belum? Sudah bang. Nah, kalau udah, untuk menambahkan foto di dalam database itu, kita contohnya ambil ini aja misalnya. Nah, dari namanya ini nih, kita copy aja semuanya ke dalam ini format foto. Misalnya laptop JPG, tapi jangan ada spasi ya. Maupun nomor atau apapun itu bisa kalau nomor. Kalau misalnya namanya dari WhatsApp apa gitu, kalian mending edit lagi aja namanya, simpelnya misalnya laptop Asus, sesuai dengan namanya. Nah, kalau sudah ini nih, tinggal kirim. Nah, nanti data itu input ke dalam database-nya. Nah, kalau sudah kan tuh satu baris ditambahkan. Kita lihat di sini nih, sudah ada stok dari laptop ini nih misalnya. Nah, itu untuk kalian gimana tuh? Ada yang error gak sampai sini nih? Sampai menampilkan sebuah ini nih, database-nya. Alhamdulillah aman bang. Oke, yang lainnya ada nggak? Ada yang error nggak? Yang error bilang aja. Gimana?
yang lain. Ini nanti tampilan dari ini nih, data yang tadi di-input, misalnya nanti tambahin lagi lah. Nantinya di pertemuan selanjutnya kita akan menampilkan datanya dari sebuah website, lalu kita bisa mengedit atau menghapus datanya tersebut. Nah, di sini juga bisa, tadi lupa ininya, belum di autogramming, di primary, itu bisa diedit. Tuh. Nah, kita di salah satu ininya bisa di permainan ya, atau kuncinya. Kalau di dalam database itu nantinya fungsinya itu untuk bisa disambungkan lagi ke tabel-tabel lainnya. Nanti kalian juga bakal diajarin di semester 3 kalau nggak salah tentang database selanjutnya. Namun nanti mah kita disuruh membuat sebuah database-nya itu menggunakan SQL nih. Jadi kita harus ngetik cara namain data, hapus data, terus menambah ganti nama dari database-nya, terus tabelnya. Nah, tapi di sini kita untuk saat ini mah kita menggunakan langsung aja nih tampilan dari PPM admin-nya. Jadi nggak usah harus ngetik coding untuk menginput data atau menghapusnya. Tampilan ini bisa dihapus, bisa diedit kembali datanya. Gitu. Ada yang error ya sampai sini tampilan ini? Mungkin bisa ditambahin lagi yang lainnya. Ada error gak? Aman Kang, aman. Oke, bagus. Kalau udah. Oh, salah. Ini nggak pakai autogramming apa? Input dulu aja lah. Nah, udah pada dibuat belum? Soalnya contohnya kayak gini nih. Ada yang error gak? Sok, bisa ada yang mau ditanyain? Untuk materi hari ini mungkin sampai di sini dulu nih. Nanti selanjutnya kita akan buat seperti ini. Bentar. Ini yang kemarin ya, website yang kemarin. Nah, nanti di produk ini kita bisa menambahkan sesuatu untuk nanti CRUD-nya. Nah, kita ini sebagai contoh ya, di kalian pasti belum ada. Ini belum ini ya, ini cuma contoh. Belum diedit kembali. Nah, nantinya kalian ini teh ngambil datanya dari sebuah database yang tadi ya,
ini nama barang. Sebut contohnya. Nih, tuh dua ini. Ini contohnya, contoh doang ya. Nanti untuk selanjutnya kalian diajarnya nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, di sini ada misalnya sepatu Vans checkboard, ya, harganya belum dipindahin lagi ya. Nah, kalian tuh bisa mengedit datanya itu nggak harus ke dalam sebuah database-nya. Jadi nanti kalian bisa langsung aja edit di websitenya sendiri. Nah, seperti contohnya nih edit nih. Sekarang ini misalnya gambarnya mau diganti sama, nah untuk gambar harus disimpan di satu filenya ya. Oh, belum. Oh ya, belum itunya belum dikuning kembali. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya itu nanti kita ngoding bareng ya, cara nambahin data, hapus data. Nah, untuk hapus datanya itu kayak gini contohnya. Ini hapus tuh data nggak ada ya. Sininya juga bakal kehapus gitu tuh datanya. Nah, untuk tambahin barangnya juga ini belum ada tampilannya ya. Tambahin barang ini sama seperti kayak di database-nya itu tambahkan. Nah, kayak gini. Namun di sini kita membuat tampilannya sendiri, jadi nggak usah login ke database masing-masing gitu. Nah, mungkin segitu ya untuk pertemuan hari ini. Sebelum ditutup, ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang tadi kendala nggak, error misalnya, ketinggalan gitu? Ada nggak? Untuk link absen nanti di share di grup ya. Ketinggalan di mana? Yang mau itu on mic aja nggak apa-apa. Terus misalnya ketinggalan, ya ini juga dibikin. Yang baru bikin data laptop. Oh, di sini bukan sih data laptop. Di sini bukan ditambahkan data, bukan. Ditambahkan data bukan sih? Mungkin kalau misalnya ketinggalan, nanti juga ada video ya, bisa nanti diupload di YouTube. Kalian nanti bisa lihat aja lah kalau yang ketinggalan. Mungkin kalau ada yang error, sok bilang nanti misalnya di grup, bang ini error ya misalnya. Nah, mungkin pertemuan nanti di share ya linknya. Untuk linknya nanti di share. Sama absenan juga nanti di share di grup. Nah, mungkin pertemuan hari ini cukup sekian ya. Makasih buat teman-teman yang udah hadir. Nanti di pertemuan selanjutnya diinfokan lagi ya di grup kalau ada master student lagi. Mungkin bentar. Oh iya. Wah, untuk semuanya bisa on cam dulu nggak? Buat dokumentasinya.
Oke, on cam dulu ya buat teman-temannya. Bentar. Aduh. Bentar ya.